Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Pengaroso, gudangnya cara menebus alam lain. Selamat malam untuk para pemirsa, teman-teman. Sini di episode kali ini saya bersama Mas Fuad. Biasa ya silo bareng, jagongan bareng, sharing bareng. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pelarisan. Pelarisan ini tentunya sudah menjamur ya di kalangan masyarakat luas, sudah banyak yang mengetahui juga tentang definisi atau pengertian tentang pelarisan ini untuk apa, tentang pelarisan ini untuk apa dan fungsinya bagaimana. Tentunya banyak sekali orang-orang yang sudah paham dengan arti dari pelarisan ini. Nah, kenapa saya ingin membahasnya? Karena sangat seru sekali untuk membahas tentang pelarisan ini, karena di dalam masyarakat, kebanyakan masyarakat itu banyak yang mengartikan pelarisan itu kebanyakan tidak baiknya. Tidak baik dalam artian disangkut pautkan dengan hal-hal gaib, misal seperti ada makhluk halusnya yang inilah ya. Intinya bab pelarisan ini terlihat kayak mengerikan lah di kalangan masyarakat tertentu. Padahal untuk pelarisan ini banyak sih, seperti kita baik pada orang, kita senyum, itu juga termasuk pelarisan. Tetapi kenapa itu nggak dibahas? Padahal itu masuk dalam pelarisan. Nah, makanya di sini saya akan membahasnya, dan nanti mungkin saya akan menanyakan Mas Fuad seputar bagaimana ia selama ini mendengar tentang pelarisan ini, cara kerjanya bagaimana di kalangan masyarakat. Nah, jadi mungkin Mas Fuad akan cerita di bagian itu. Itu jangan kemana-mana, tetap di channel Pengaroso, tetap di channel Pengaroso. Nah, di sini saya akan membahas tentang pelarisan. Pelarisan itu itu banyak orang yang sudah mengetahui tentang definisi arti dari pelarisan itu apa, yang tak luput tentunya dari hal-hal perdagangan, penjualan atau promosi, perekrutan. Nah, tujuannya apa pelarisan ini? Ya agar apa yang disebarkan, apa yang mereka jual itu dapat diterima oleh masyarakat. Nah, dapat diterimanya ini tentunya lebih, mungkin pengertian dari orang-orang itu biar lebih cepat laku, laris gitu lah, mungkin ibaratnya itu. Nah, dalam pelarisan ini tentunya banyak sekali versi dari orang-orang, dari pemahaman orang, dari cerita orang. Nah, untuk cara kerjanya sebenarnya tergantung dari siapa atau perantara siapa yang mendapatkan dari siapa yang mendapatkan perantara pengelarisan itu. Semisal banyak sih, untuk contoh-contohnya itu bisa kita, untuk medianya itu pasti ada media. Kalau pelarisan itu kan entah itu melalui media air. Kalau media air biasanya dicipratin di dagangan atau disebarin keliling rumah, itu kalau itu media air. Dan media azimat atau razan, kalau rajaan ini biasanya ditempel di tembok atau di paku gitu. Dan kalau jimat ini biasanya ditaruh di laci tempat uang. Nah, atau ada lagi medianya itu dicampurkan jika itu di makanan.
atau di semisal di kuahnya itu medianya ditaruh di dalamnya itu ada juga yang begitu, ada yang bakar di sekitar tempat kerjanya itu. Ya banyak lah untuk tata cara untuk melakukan ini pengelarisan ini. Untuk media-medianya ya tergantung dari ini dari siapa mereka mendapatkannya. Kalau dari kiai atau orang yang islami, ustadz, ya mungkin cuma dikasih doa-doa atau nanti ditiupkan ke air dan dicipratin ke dagangannya gitu kalau secara islami. Tapi kalau dari kejawen lah itu ada media-medianya tersendiri dan ada doa-doanya tersendiri versi Jawa. Ya itu tergantung dari siapa yang memberikan. Dan untuk pengertiannya gimana Mas Fuad? Untuk pengertian pelarisan ini menurut pengalaman jenengan apa aja? Mungkin bisa diceritakan. Kalau di tempat saya ini biasanya lebih umumnya lebih di masalah perdagangan itu sih Mas. Perdagangan ya, masalah pelarisan. Bahkan keyakinan di tempat saya itu biasanya kalau misal di sebuah warung atau toko atau tempat makan itu yang mungkin pengunjungnya datang terlalu banyak banget sampai mungkin antri sampai nggak wajar, gitu ya. Sampai berlebihan itu orang pasti menganggap itu pakai pelaris ya. Terus orang juga biasanya melihat dari misal yang toko itu ramai sekali kok yang sebelahnya sekitarnya itu gitu sepi, ya. kok biasa aja. Nah itu biasanya dicap seperti itu, pakai pesugihan atau pelarisan gitu ya. Terus nanti ada juga yang cerita di sana pakai buto hijau atau pakai pocong, pakai apa. Nah terus ada juga yang ya mungkin orang cerita kayak ada yang pernah lihat mereka menggunakan ini di makanannya. Nah seperti itu sih Mas. Saya juga pernah dengar itu Mas, kalau masalah ada yang makan di warung itu semisal ya, dan orang itu ngelihat di situ ada semisal kuntilanak atau pocong dan makanannya itu diludahin. Nah itu saya juga sering mendengar cerita seperti itu. Makanya di sini saya akan membahas itu masalah tentang pelarisan ini. Terus ada juga sedikit cerita Mas dulu. Ini ibu saya sih dulu waktu masih muda kan. Ibu dulu kan dulu pernah kerja di toko di toko apa itu Mas? Toko saya kurang tahu juga sih itu, mungkin makanan apa penjualan mungkin toko-toko sehari-hari itu ya, kelontong gitu itu yang. Nah itu katanya bosnya itu kan itu tokonya ada berapa lantai gitu Mas. Terus yang lantai atas itu bosnya sering ngasih sesaji terus makan di lantai atasnya itu. Dan itu juga disampaikan ke karyawannya kalau ini ibaratnya ngasih sesuatu buat banyak ingon-ingonnya. Ingon-ingon itunya bosnya itu. Dan itu juga kalau untuk daerah sana juga udah terkenal katanya. Memakai gituan itu ya. Itu yang cerita sendiri ibu saya waktu itu. Memang tiap karyawan sudah diberitahu ya Mas? Diberitahu ya. Untuk persyaratannya itu gitu. Terus ada semacam tumbal atau apa, saya kurang tahu, lupa juga Mas ya Mas. Kalau tumbal itu bagaimana itu Mas? Dari keluarganya apa dari siapa? Mungkin dari pekerjanya apakah? Dia mungkin mencarikan apa gitu untuk itu. Untuk itunya ya, persyaratannya gitu. Mungkin bisa hewan atau apa, kurang. Ya mungkin hewan itu biasanya sih ayam gitu. Untuk medianya. Jadi bosnya itu memang ada tempat tersendiri ya. Jadi memang satu ruko itu yang lantai paling atas kalau nggak salah. Nah, di tempat itu biasanya ngasih sesaji atau makanan untuk, kalau dulu nyebutnya buto hijaunya yang menarik pelanggannya gitu ya. Nah itu terkenal memang makai gituan itu ya. Memang semuanya pada banyak yang tahu sih Mas di toko itu. Memang rame ya Mas kalau di toko? Rame memang ya.
ya untuk medianya ya mungkin dia memakai itu ya itu dikasih semisal dari dukunnya gitu, jadi dilakukan di rumahnya gitu. Dan itu aja untuk pengalaman pribadi. Mungkin seperti kan kebanyakan orang awam lah menilai semisal di warung itu memakai gituan kan. Jadi ketika ia makan di warungnya itu terasa enak. Nah pas dibawa pulang itu iya enak. itu juga banyak cerita ya gitu mas. Nah ya, saya juga mendengarnya itu. Kalau jenengan gimana, pernah gitu ngerasakan gitu? Ya mungkin pernah sih mas, tapi saya nggak terlalu menghiraukan ya. Cuma memang di suatu tempat sih warung makan itu Iya. saya suka mampir ke sana memang. Kadang pun wah kok lama gak kesana, pengen kesana ya. Terus ya ada cerita dari teman juga sih kalau di sana gini. Makanya gituan. Tapi memang apa ya, waktu itu ada rasa ketertarikan. Jadi saya sering makan di warung makan itu mas. Iya. Kadang-kadang kalau misal berapa hari nggak makan di sana itu Pengen ke sana sampai itu rasa keinginan itu sangat pengen sekali. Jadi saya nyempetin lah ya. Pak harus disempetin pokoknya waktu itu. Ini pengalaman pribadi ya. Dan sampean tahu nggak kalau di sana itu kata orang atau apa pakai larisan gitu? Sempet denger sih mas, cuma saya nggak terlalu menghiraukan itu. Untuk perbedaannya pernah dibawa pulang nggak mas? Apa? Ya itu pernah. Mungkin sekali mas. Dibawa pulang ya, itu ya. Dibawa pulang mungkin juga saya pernah dibelikan teman. Iya di warung itu. Iya. Gimana itu mas? Dan kalau masalah waktu itu saya rasain memang ada perbedaan juga sih mas. Tapi ya mungkin sudah apa ya? Udah dingin apa-apa ya. Mungkin juga bisa sebetulnya. Tapi memang kalau di lokasinya itu memang enak gitu enak sekali. Dan itu juga murah juga. Memang murah juga ya. Murah juga. Ya itu pelarisan yang paling mantap itu murah. Itu pengalaman pribadi ya mas. Iya mas. Untuk selain itu mungkin dengar cerita-cerita dari orang gitu. Pokoknya kalau di sekarang ini kalau ada warung atau mungkin tempat yang ramai ya, sampai ramai sekali lah. Nah, itu pasti udah. Padahal kalau untuk sekarang ini kan ramai terus kan mas, makanan ojol gitu kan. Ya itu ramai banget mas. Ya itu aja mungkin. Kalau dari bab melihat dari segi batinnya gimana jenengan, pernah nggak menelusuri tempat yang kata orang tempat itu semisal ada pelarisannya gitu, pernah jenengan menelusurinya? Kalau untuk itu mungkin nggak terlalu belum menelusuri sampai ke sana ya. Nah untuk bab pelarisan gini ini ya memang sangat sensitif sekali ya mas. Ya ini berhubungan dengan sugesti itu tadi. Dan apa ya, pelarisan itu terlihat sangat buruk sekali. Padahal ya memang tiap toko atau tiap warung itu kan memiliki media-media tersendirinya kan mas. Seperti yang di tempat ibu jenengan kerja itu memang langsung itu katanya buat penunggunya di sana kan ya. Tapi kan memang ada juga yang tiap hari mengamalkan seperti zikir-zikir atau doa-doa Islami. Nah itu kan juga bisa disebut pelarisan, sehingga toko-tokonya itu memancarkan aura baik. Dan ini kembali lagi ke masalah kita bisa menelaah suatu aura atau energi itu mas. Karena ketika kita belum bisa menelaahnya, yaitu kita akan merasakan sesuatu. Misal kita di warung merasakan sesuatu hingga kita nggak bisa menelaahnya, maka itu akan timbullah suatu gambaran gitu. Misal gambarannya itu seperti pocong, padahal itu kan mungkin berkah dari doa-doa di warung itu, sehingga tercipta aura, sehingga orang yang nggak paham mungkin
melihat aura itu seperti suatu sosok lah. Nah, ketika mereka sudah melihat gambaran seperti itu, pasti pikiran ini akan membuat cerita-cerita, Mas. Misalnya kayak makanannya itu diludahin lah, atau apa dikencingin. Waduh, kok sampai gitunya? Ya sebenarnya nggak gitu juga, nggak ada sih kalau yang makhluk-makhluk halus itu sampai meludahin makanan itu ya nggak ada sebenarnya. Cuman mungkin dari segi merubah auranya mereka memakai media jin itu tadi, Mas. Jadi untuk mempengaruhi orang, memikat orang, jin tersebut. Tapi kalau untuk meludahin makanan ya tetap nggak bisa kalau gitu. Makanya untuk para pemirsa, teman-teman, untuk menelaah kegaiban atau hal-hal mistis, kita sebenarnya jangan menggunakan logika, karena hal gaib itu tidak bisa kita jangkau dengan logika. Karena untuk mengakses kegaiban kita harus menggunakan batin agar kita benar-benar tahu gitu. Kalau cuma pakai logika ya gitu, kita akan membuat cerita gitu. Karena sugesti ini sebenarnya ya ilmu pengetahuan yang ada di dalam pikiran ini, sehingga apapun yang seperti mirip-mirip dengan yang sudah kita dapatkan itu ya akan dimunculkan lagi. Misal sejak kecil kita sudah pernah nonton TV masalah mistis gini, atau mendengarkan cerita orang, atau sekedar membaca artikel, atau ya apalah, sehingga itu data-data itu masuk di pikiran, sehingga ketika kita pas di lain waktu lah, ketika kita sudah melupakannya kan itu tetap masih ada di alam bawah sadar kan, ilmu-ilmu data yang selama ini kita dapatkan itu. Sehingga ketika ada data yang memancingnya, ya mereka akan keluar secara otomatis, bukan dengan kesadaran kita, itu akan keluar otomatis. Makanya banyak orang yang tersugesti karena data-data itu ya tetap mereka menggunakan akalnya. Sugesti itu seperti itu, bukan dari kenormalan mereka, otomatis keluarnya sugesti itu. Yaitu untuk bab pelarisan ini. Jadi di sini saya cuma menjelaskan saja bahwa cara kerja pelarisan itu ya enggak apa, semisal kayak diludahin pocong atau apa gitu, ya enggak seperti itu sebenarnya kan. Itu juga harus dirubah pola pikir seperti itu. Kalau masalah rasa antara makan di tempat atau enggak, itu saya belum pernah ngalamin soalnya, jadi nggak bisa menjelaskan juga. Kalau untuk merubah rasa itu ya mungkin kecil ya, kemungkinannya paling 40% mungkin bisa, tapi itu sangat kecil sekali untuk bisa merubah makanan. Karena di samping pelarisan secara gaib atau batin, itu sang manusianya itu juga harus membuat pelarisan secara nyata. Contoh semisal murah senyum, ramah, grapyak lah kalau orang Jawa itu bilangnya grapyak. Nah itu contoh pelarisan yang nyata, apalagi harganya murah. Itu paling orangnya sinis gimana pun, kalau itu murah ya pasti dibaleni lagi sama orang. Jadi antara penjual dan apa yang perantaranya, misal doa untuk pelarisan ini ya harus berjalan bersama, nggak bisa sebelah-sebelah. Kita cuma pakai pelarisan, tapi etika kita nggak dijaga, cara kita melayani konsumen nggak baik, ya tetap aja nggak akan nyambung, nggak akan pas gitu. Jadi memang harus saling dijaga. Dan untuk pelarisan itu ya mungkin itu aja, Mas. Karena di sini saya cuma menekankan agar kita merubah pola pikir kita tentang hal-hal gaib yang mempengaruhi. Misalnya itu seperti
kayak makanan diludahin pocong atau di situ banyak makhluk halus. Kalau pada makhluk halus ya mungkin saya bisa iyain lah, bisa terima. Tapi kalau sampai makhluk halus itu dikatakan merubah rasa dari makanan, itu kecil kemungkinan lah, hampir nggak percaya kalau gitu. Ya untuk bab pelarisan itu gini, jadi untuk para pemirsa teman-teman lebih bijak lagi lah, karena sebuah pelarisan juga nggak akan merubah nyata sebenarnya, itu akan menarik batin kita. Jadi kalau batin kita ini aktif, itu akan tertarik oleh hal-hal sekitar, hal-hal yang menarik mereka. Misal saya ini kan buka potong rambut, jadi ketika saya misal membaca sesuatu agar banyak pelanggan ke sini, nah itu kan memancar kan ke seluruh ini kan. Jadi ketika ada orang lewat atau di rumahnya, ketika kondisi normal mungkin mereka nggak akan tertarik, tapi ketika mereka di kondisi-kondisi tertentu yang batinnya itu terbuka, sehingga mereka akan terpancing oleh aura saya ini, aura dari doa saya ini, sehingga mereka ada keinginan untuk potong rambut di sini. Nah, sebenarnya cara kerjanya itu seperti itu. Jadi ketika kalian normal ya makan aja apapun itu. Seperti saya juga pernah diceritain temen waktu di Bali. Kalau di Bali kan banyak buah-buahan itu mas, Ya. di tempat-tempat pintu orang gitu kan. Nah teman saya itu ngambil buah-buahan dan nggak tahu itu efeknya apa gitu kan. Yang penting itu ada efeknya di tubuh teman saya itu, entah sakitnya itu bagaimana. Sehingga ada temannya itu cerita ke orang sekitar itu bahwa temannya itu ngambil buah nggak izin di sana, sekarang lagi sakit gitu kan. Nah kata orang di sekitar sana, oh jangan gitu, harus pamit, itu nggak boleh dimakan gitu kan. Akhirnya dikasih sesuatu lah teman saya ini, dan teman saya ini sembuh. Nah itu terjadinya di Bali itu. Jadi hal-hal semacam itu sebenarnya ya karena tersugesti juga sih. Teman saya sebelum ke Bali kan sudah mendengar hal-hal mistis di Bali kan, masalah kalau nggak boleh gini, nggak boleh kencing sembarangan. Cuman kan teman saya ini kan ketika itu informasi itu ada di kepalanya, itu akan menjadi data kan. Ketika dia melanggarnya kan data itu otomatis akan muncul kan. Maka dia akan mengeluarkan yang dulu kalau makan sembarangan di sini akan sakit gini, ya itu gitu, akhirnya ya kejadian sendiri. Padahal sebenarnya kalau dia normal-normal saja, netral-netral saja kan, makanya tinggal makan ya insya Allah nggak ada efek apapun. Karena Pikiran iya, pengaruh pikiran itu bisa mas, ya akibat sugesti itu ya mas. Semisal kayak di daerah saya kan ada kebun jeruk, dan itu terkenal yang megang kebun jeruk itu ibarat dukun sakti lah gitu kan. Maka orang-orang itu akan tersugesti duluan mas. Jadi tersugestinya itu kalau ngambil perutnya akan sakit. Jadi nggak ada yang berani. Mereka memberanikan diri pun ketika sugesti itu muncul ya mereka akan sakit perut beneran. Tapi kalau anak-anak kecil kan biasanya kan ngambil aja kan tanpa memikirkan, belum ada sugesti gitu kan, ya udah makan ya nggak apa-apa, perutnya nggak sakit. Nah itu karena sugesti ini sangat susah lah mas kalau dijelasin. Itu pengaruhnya itu sangat besar ke dalam diri gitu. Jadi hati-hati untuk sugesti-sugesti yang melemahkan itu, ya juga kita harus berhati-hati. Dan untuk cara mengatasinya ya kita harus mencari obatnya. Maka kita harus mencari obatnya, obat untuk menawar sugesti ini. Jadi semisal kita di dalam pikiran kita ini, semisal kalau lewat dimanapun kita harus pamit
anu bah anak putune numpang lewat gitu kan. Nah kita harus mencari data lain, misal kan kalau di agama Islam ya udah kita nggak perlu pamitan gini. Nah, sehingga ketika ada dua data di dalam pikiran antara kita harus pamit sama yang nggak pamit, nanti ini akan saling bertabrakan ilmu ini. Jadi mana yang menang ya ini yang akan mendominasi pikiran kita, yang akan menjadi keyakinan untuk kita. Kalau yang Islami ini lebih menang kan, ya kita akan melupakan ini. Kalau jalan di tempat yang semisal wingit lah, kita harus pamit gitu. Untuk menawar sugesti ini ya kita harus, ya ini ilmu pengetahuan kita juga harus diolah juga. Makanya saya bikin video tentang pengelarisan ini, ya siapa tahu ini bisa jadi obat. Maksudnya biar di pikiran itu ada pro dan kontra. Ketika di pikiran itu ada pro dan kontra kan otomatis sugesti itu nggak akan mempengaruhi tubuh. Misal di pengetahuan orang kalau makan di pelarisan itu di makanannya diludahin pocong atau apa. Nah saya bilang itu nggak ada, sehingga dua data ini akan bertabrakan, sehingga itu nggak terlalu memancing tubuh ini ikut ke salah satunya. Jadi kita bisa netral. Karena yang mengatur tubuh ini sebenarnya data-data di dalam pikiran ini yang memberikan motivasi agar kuat, agar nggak males. Ya dari dalam ini sebenarnya. Dan mungkin untuk bab pelarisan ini sampai di sini saja. Intinya saya cuma menjelaskan bahwa pelarisan itu ya banyak versinya, dan semua itu nggak ada hubungannya dengan jin mengasih sesuatu di makanannya, itu enggak. Yaitu cara kerja dari pelarisan itu adalah dia mengeluarkan energi dan energi. Jadi ketika orang itu dalam kondisi batinnya terbuka, jadi energi ini akan menarik orang itu agar orang itu, oh saya kok ingin mampir itu atau ke ini. Tapi ketika orang normal itu nggak akan tertarik gitu. Sistemnya ya tetap harus melewati alam batin. Kalau orang normal ya nggak bisa dipengaruhi oleh energi-energi itu. Tapi kan kalau orang awam belum mengenal alam akal, alam batin kan, kondisi batinnya itu kan terbuka di saat-saat tertentu. Nah, di saat-saat tertentu lain itu nanti energi dari pelarisan ini akan menarik mereka. Itu mungkin ya para pemirsa, teman-teman, dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih untuk Mas Fuad ya, sudah meng-share pengalamannya. Dan semoga tetaplah kita diberikan kesehatan, saya dan Mas Fuad. Begitupun para pemirsa, semoga tetap selalu diberikan kesehatan agar tetap bisa memberikan manfaat untuk sesama. Dan mungkin cuman itu ya Mas. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa habli zikran wasihan wa dum alaina taubatan nasuha علينا توبة نصوحا
Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan ya habli rizqan wasi'an wa dum alaina taubatan nasuha wa dum alaina taubatan nasuha. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan ya habli rizqan wasi'an wa dum alaina taubatan nasuha wa dum alaina taubatan nasuha. Rabbi zidni ilman